Saatnya mengenal kepribadian diri dan orang-orang di sekitar Anda di Rakosa Personality bersama mentor kepribadian dari Happy Day Training Center. 105,3 FM Rakosa Female Radio, Good Music for Female Jogja. Selamat malam Female Jogja, apa kabar malam hari ini? Baik-baik aja? Gimana liburannya? Asik atau kurang menyenangkan? Wah, kalau kurang asik berarti harus diasikin Female Jogja, karena besok hari Selasa udah mulai kerja lagi. Ya nggak apa-apa sih, yang penting Anda bisa have fun untuk malam hari ini. Karena spesial di hari Senin, bagus nggak sendirian, karena sekarang sudah rame banget di studio Rakosa. Karena sudah ada Bapak Hermansyah dan juga Ibu Dwi yang sudah hadir di Rakosa Personality. Hai orang luar biasa, apa kabar? Rasanya masih luar weekend biasa, terus mantap. Iya sih, ini Senin rasa Minggu soalnya. Gimana kabarnya? Senin rasa Minggu Iya, ya? benar. Ya, Kabarnya kalau bisa luar seminggu biasa. Ya, weekendnya. Iya sih, besok bikin kalender sendiri. Gimana Merahin kabarnya semua. Pak? Kabarnya luar biasa. Kemarin sempat ini ke arah-arah Apa? Magelang sana. Kenapa di macet sana? pulangnya. Iya sih. Luar biasa. Tadi Betul. kesini nggak macet? Alhamdulillah. Agak sedikit tersendat, tapi akhirnya sampai juga ya. Sampai Jogja Oke. istimewa. Iya Memang dong. Jogja istimewa. Ibu Dwi apa kabar juga? Wah, luar biasa sehat, happy, Udah makan? always. Sudah makan. Dan bahagia banget karena ditemenin sama seseorang yang luar biasa nih. Malam hari ini kecantikan Bu Dwi kayaknya tersaingi ya. Iya, makanya. Iya kan, bener agak kan? Gimana gitu. Karena selain ada Bapak Hermansyah dan juga Ibu Dwi, Female Jogja, ada juga Ibu Riana Widya. Ini tuh pemegang hak usaha supermarket online, konsultan kecantikan dan kesehatan, dan jasa pembuatan toko online. Wah, ini 3 langsung borongan ya. Nah, ini luar biasa tamu kita. Usaha sukses juga. Ya, Oke, tapi ini bersuaranya nanti atau sekarang? kayaknya disimpan sebentar ya, Pak Herman ya. Disimpan di belakang dulu Biar ya. penasaran. Karena malam hari ini juga spesial banget Female Jogja, karena bakal ada voucher kecantikan. Iya kan Pak? Betul. Voucher konsultasi kecantikan atau apa nih? Dari Bu Riana itu. Beauty Dari clinic ya. Ya, beauty clinic. Jadi nanti Female Jogja bakal ada 10 voucher. 10 tuh berapa Ya, Pak? 10. Atau boleh ditawar mungkin pasnya berapa? Enggak ya. Satunya untuk Mas Bagus ya. Boleh. Ini buat cowok bisa nggak? Bisa. Beauty kliniknya ntar makin Untuk kece cowok lah. metropolitan Jadi cocok. sekarang trennya kecantikan dan kegantengan. Iya sih. Jadi ganteng plus cantik gitu Iya, ya. jadi boleh untuk laki-laki juga maksudnya. Cowok cantik kan banyak sekarang. Oh gitu ya. Oh, oke, Mas Bagus. Oke, Female Jogja kali ini bakal ada juga voucher konsultasi kecantikan di beauty clinic. Nanti bakal dibagikan ada 10 voucher, dan nanti ikutan kuisnya aja Female Jogja di Rakosa Personality kali ini. Dan kita ngelanjutin yang kemarin. Kalau kemarin itu kan ada beberapa yang udah dibahas nih Pak. Ya. Dan sekarang dilanjutkan tentang manfaat dari Personality Plus. Kalau kemarin ada marketing, ada buat mahasiswa juga. Terus sekarang buat siapa nih? Ini buat Mas Bagus. Bukan deh. Buat gue. Seriously? Soalnya minggu lalu kan Mas Bagus kan agak sedikit berharap kalau pasangan gimana ya Bu Dwi gitu. Iya, kemarin belum dibahas soalnya. Nah, itu dia. Jahat banget kemarin nggak Iya, dibahas. makanya ya kita malam ini khusus buat teman-teman yang memang lagi ingin memasuki Cari jenjang jodoh. pernikahan. Wah, luar biasa. Terus juga yang sudah menikah gitu kan. Karena memang tantangan-tantangan sesudah menikah itu Banyak. bisa diminimalisasi kalau sebelum menikah itu kita sudah paham personality, Mas Bagus. Nah, ini dia. Gitu. Gimana caranya biar paham? Oke, Pak Herman deh coba jelasin. Ya, jadi Oke. First, banyak teman-teman yang begitu menikah ya. Setelah di bulan kedua biasanya. Walau bulan pertama itu belum kelihatan. masih manis ya Pak ya? Masih manis semua. Oke, Begitu masih bulan manis banget. kedua itu banyak yang terkaget-kaget. Ternyata suamiku seperti ini tuh. Udah mulai ada garam. Ternyata itu kayak gini loh. Contohnya naruh anduk sembarangan. Ketahuan aslinya. Iya, gak ketahuan aslinya. Terus makan belepotan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, jadi Personality Plus ini bagus sekali untuk teman-teman yang menjelang memasuki mahligai rumah tangga yang baru Asik, nih. mahligai, bahtera. Iya, bahtera, apalah gitu ya. Kenapa namanya bahtera? Karena gelombangnya kuat. Iya, tuh. bergoncang-goncang. Samudra. Iya, kalau nggak ada goncangannya nggak asik lah. Iya. Jadi gimana manfaatnya? Kalau sebelum memasuki jenjang rumah tangga tadi, mereka sudah saling tahu, karakter calon suamiku seperti ini, kekuatannya ini, kelemahannya ini. Ya, jadi dia tidak kaget gitu. Begitu udah menikah itu tidak terkejut-kejut gitu. Minimal kalau dia kaget ya debar-debarnya kecil deh gitu kan ya. Nggak gede-gede banget lah ya, Iya. kaget. Nggak syok maksudnya. Biasa Itu aja juga gitu. sebaliknya. Contohnya umpamanya
Ada sepasang muda-mudi, yang satunya sanguin, yang satunya melankolis. Nah, yang sanguin ini kan orangnya tidak suka keteraturan. Yang melankolis itu rapi banget, gitu kan. Nah, begitu mereka menikah, bulan pertama masih everything is okay. Karena bulan pertama kan masih biasanya bulan madu, ya masih kan? manis. Terus, ya kan? Masih ketemu keluarga ini, ketemu keluarga itu, masih bla bla sibuk bla. sih. Begitu masuk bulan kedua, udah mulai nih. Kedua belah pihak itu membawa habit masing-masing. Yang melankolis dengan keteraturannya, yang sanguin dengan kebebasannya, digabung ke dalam satu bahtera, bahtera rumah tangga. Di situ mulai, wah, ternyata suamiku ini tuh kalau naruh barang tuh sembarangan. Nah, padahal si melankolis, ajaran dari orang tuanya kan ini berdasarkan genetika keturunan nih. Ajaran orang tuanya segala sesuatu harus rapi. Nah, begitu dia menikah dengan sanguin, kaget. Sanguin nggak ada kerapian dimanapun, berantakan gitu kan ya. Nah, di situ mulai kaget. Tapi kalau dia memahami sebelum pernikahan itu terjadi, dia nggak kaget. Minimal pada saat itu terjadi, dia nggak sakit hati gitu. Dan masih banyak lagi yang lain, contoh yang lainnya. Iya. Jadi banyak pasangan yang kalau dia mau menikah, mereka sibuk menyiapkan untuk foto-foto pre-wedding, gitu ya Mas Bagus ya. Persiapan gedung, serius banget untuk hal-hal yang mereka persiapkan hanya tuh 1 hari, 1 hari aja gitu loh, momen yang berharga itu. Tetapi mereka lupa mempersiapkan bahwa selanjutnya setelah menikah itu bakal banyak proses yang mereka harus lewatin. Nah, banyak tadi Pak Herman bilang masalahnya baru masalah yang satu kurang rapi, yang satu harus rapi. Ada yang melankolis kan dia baper tuh. Yang sanguin mungkin asal ngomong, maksudnya dia ingin baik, tapi yang melankolis sakit hatinya kepanjangan, akhirnya menumpuk masalah-masalah itu gitu. Nah, itu jadi seperti apa ya, kayak bom waktu gitu. Akhirnya pasangan itu setelah mereka bekerja sibuk dengan kantornya, mereka lebih memilih menghindari pertengkaran dengan menyibukkan diri di kantor. Sibuk itu salah masing-masing satunya. berarti ya. Yep. Akhirnya pulang, itu mereka udah capek dong. Udah deh, males aja ngobrol. Nggak ada gairah gitu. berarti. Iya. Coba bayangin Mas Bagus, kalau terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tanpa mereka belajar personality, itu kira-kira gambaran rumah tangganya kayak apa gitu? Kayaknya nggak berwarna deh. Nggak berwarna banget. Kayaknya hitam putih lempeng gitu deh. Kayaknya anyep Dan banget. biasanya bumbunya. Biasanya Mas Bagus, biasanya itu penyesalan itu udah mulai timbul. Penyesalan itu mulai timbul. Kayaknya salah milih pasangan. Dan yang gitu. terjadi adalah mereka akhirnya mengalah. Mengalah. Ini yang keliru nih. Mengalah demi pasangan, mengalah demi cinta. Nah, yang benar adalah memahami demi cinta. Asik. Bukan Ini nih. mengalah, memahami. Iya, jadi fokus mencari kelebihannya, bukan fokus mencari kekurangan. Kalau nyari kekurangan biasanya banyak sih. Banyak banget daftar kekurangan. Tapi kalau nyari kelebihan kadang nggak dilihat, cuma kelebihannya ya lemak doang sih yang kelihatan. Biasanya sih gitu ya, Female Jogja. Makin nambah lemaknya ya. Iya Kak, really? Kayaknya enggak deh. Tamu kita ada pengalaman nih. Wah, pengalaman, true story. Yang tentang kehidupan di dalam keluarga ya. Wow. Atau manfaat personality plus yang sudah beliau rasakan. Wow. Beliau ini mengikuti program tuh, Pak? personality plus itu sudah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dan sudah berkali-kali mengikuti kelas kita. Wow. Beliau ini dan beliau merasakan manfaatnya untuk keluarga. Seperti apa nanti kita bisa dengar mungkin dari. Berarti berasa banget ya. Ini berarti udah graduate gitu belum? Hampir ya. S2. 2 tahun kan S2 kan, master berarti udah master dong. Boleh dong ceritain sedikit Bu Riana? Ngelebihin S3 kayaknya. Oke, profesor berarti. Oke, profesor sekarang. Bisa diceritain dikit lah. Oke, ya sharing aja sih Mas Bagus. Kalau personality itu rasa-rasanya sampai kapan juga tetap harus belajar sih kalau menurut aku gitu ya. Ini topiknya kayaknya ngena banget. Langsung menohok gitu kan. Oke, jadi gini ceritanya nih. Kisah. Oke, pada suatu hari kalau saya merasakan sekali manfaatnya personality, Mas Bagus. Jadi saya pernah gagal berumah tangga, ceritanya nih ya. Masa lalu. Jadi
saya cerita ini paling tidak mungkin untuk pendengar yang lain bisa mengambil hikmahnya untuk jadikan pengalaman gitu. Saya pernah berumah tangga dan saya gagal. Setelah saya tahu personality, kegagalan saya di rumah tangga itu sebenarnya mungkin karena tidak tahu tentang personalitinya. Ya tadi betul banget yang dibilangin Budi sama Pak Herman. Kami menikah mewah banget loh. Di hotel loh gitu. Wow. Jadi yang dipikirkan itu hanya pestanya, yang diundang siapa, menunya apa gitu kan. Nggak tahu setelah rumah tangga itu yang tadi itu bahtera itu kan, ternyata gelombangnya banyak gitu. Banyak guncangan. Ya, intinya setelah selesai, kemudian saya kenal personality, baru saya tahu gitu loh. Oh ternyata dulu itu sebenarnya kalau misalnya tahu personality, masalahnya mungkin bisa nggak sampai separah ini gitu ya. Nah sekarang saya dengan anak-anak saya 3 orang, saya manfaatkan personality ini ke 3 anak saya yang personalitinya berbeda-beda. Nah itu dulu aku apa ya Bu? Aku nih koleris ya, jadi galak deh pokoknya gitulah, jutek gitu. Terus pokoknya koleris itu kan maunya kan my way kan kata kuncinya. Jadi maunya aku diturutin gitu loh. Anakku 3 semua personalitinya beda-beda. Yang satu pragmatis, yang satu koleris, yang satu lagi ada sanguinnya. Yang sering bermasalah koleris ketemu koleris, ya kan, mantep gitu. Nah itu biasanya berantem terus, yang sama-sama perempuan. Tapi setelah aku ikut personality, hampir nggak pernah berantem. Kok gitu. bisa sih? Antara ibu dan anak loh maksudnya berantem. Iya. Kok bisa sih? Iya karena Rukun-rukun aja berarti? Iya karena setelah aku belajar, kalau anakku kan belum belajar ya, jadi aku yang mencoba memahami dia gitu loh. Jadi mungkin dari cara bicaraku, kalau misalkan nyuruh, koleris kalau nyuruh kan enak banget ngomongnya. Langsung aja. Jarinya gitu kan. sakti kalau kata Pak Herman. Jarinya sakti. Ya, luar jadinya biasa. sakti. Tapi setelah aku belajar, aku cara bicaranya pun aku rubah gitu loh. Dan itu kerasa banget. Anakku yang perempuan lebih jadi bisa kayak temen gitu. Jarang banget kami berantem gitu. Terus itu pertama. Kemudian komentar-komentar yang aku dapat dari temen-temennya, temen-temen anakku loh, itu hampir semuanya berkomentar ke anakku gini, enak ya kayak punya mama kayak mama kamu gitu loh. Kenapa emang gitu? Kayak temen. Jadi ceritanya ada cerita nih. Anakku dipanggil guru BK. Gara-garanya itu dia sering nggak masuk sekolah. Sakit gitu ya. Jadi sering nggak. Kemudian dia dipanggil guru BK, dia telepon aku panik. Mama, aku dipanggil guru BK ini gini-gini. Dia ngerasa nih bakal ada sesuatu gitu kan. Kalau dipanggil BK tuh image-nya kan nggak bagus iya sih, gitu biasanya ya. ada masalah. Iya. Dan aku merasakan untuk aku sendiri dulu waktu belum tahu personality, menghadapi hal-hal seperti itu tuh emosi dulu aku yang main gitu. Aku selalu berpikirannya pasti anakku yang nggak bener nih, pasti kamu bikin masalah gitu. Tapi setelah aku tahu personality, aku merasa aku jauh lebih sabar gitu. Jadi kalau anakku telepon gitu, aku dengan santai cuman bilang gini, datang aja, temuin gurunya. Mungkin tidak seburuk yang kamu duga, aku bilang gitu kan. Aku kasih support sama dia, gitu. Akhirnya ternyata betul. Jadi gurunya itu cuman kasih nasihat, nggak seburuk yang dia sangka gitu loh. Dia bakal diomel-omelin atau segala macam. Terus dia share itu ke grup teman-temannya lah ya, gitu. Dan komentar teman-temannya tuh yang, hah, nyokap lu nggak marah? Terus ada lagi, ih, kok enak ya? Aku kalau udah dikasih tahu aku telepon dipanggil guru BK, pasti mamaku bla 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 gitu. Ya. Jadi ditelan gitu kan. Tumis dulu dikit kali ya. Dikasih saus gitu mungkin. Itu jadi sering banget kayak gitu-gitu gitu ya. Itu terus kemudian yang anak yang kedua, yang laki-laki, dia pragmatis gitu. Itu kan santai banget ya orangnya, nyebelin. Kalau dibuat aku tuh nyebelin banget gitu. Dulu itu selalu juga berantem jadi masalah, terutama kalau untuk belajar. Gitu. Kalau belajar tuh kan dia suka-sukanya dia gitu ya. Kadang-kadang ya itu tadi, musik bisa di kupingnya tapi buku dipegang sambil tidur gitu, suka-suka dia gitu. Dulu aku masalah banget. Selalu aku paksain yang namanya belajar, duduk di meja belajar, nyalain lampu, baca buku gitu. Tapi setelah tahu personality, oh ya sudah, aku kasih dia nyamannya dia di mana deh gitu loh. Aku kasih kepercayaan nyamannya dia. Ternyata prestasinya oke-oke aja kok gitu. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Kalau belajarnya sambil jungkir balik. Nah itu dia. Sambil mungkin makan. Kalau aku paksakan dengan caraku, justru mungkin hasilnya nggak akan maksimal gitu. Jadi lebih bisa memahami orang ya kan. Iya betul banget. 3 orang ini bisa dipahami 3 lebih orang.
Bayangkan. 3 orang. Ayo 3 aja deh. Atau mau nambah lagi? Udah ya, cukup ya 3 orang aja. Wah, luar biasa nih. Tapi kalau untuk memahami diri sendiri gimana tuh? Oh, itu juga dahsyat banget. Dahsyat gitu, banget. dahsyat Apa tuh banget. yang udah Jadi, kerasa? yang ngerasa tuh satu, jauh lebih sabar, ya jauh lebih sabar, lebih bisa menerima lah gitu. Terus memahami orang kan, intinya itu. Yap. Aku ada satu cerita nih, cerita ya Pak Irwan ya. Boleh. Cerita, jadi ceritanya mobil anakku ketabrak, ditabrak. Jadi mobil ini dibawa sama temannya, sama temannya gitu, bukan anakku yang, tapi ketabrak. Terus si ibu pelaku ini ketemulah sama aku gitu. Waktu ketemu, aku langsung dong membaca personalitinya gitu kan, menganalisa. Butuh berapa lama untuk menganalisa? Sebentar sih, cuma dari penampilan baju yang dia pakai, itu aku udah bisa sedikit kayak sambil latihan ya, itu aku udah bisa lihat, oh dia nih koleris sanguin gitu. Nah di sini kan ada, aku kan sebagai pihak yang dirugikan sebenarnya karena mobilku dibawa anaknya yang baru belajar ketabrak bis gitu. Ada perbaikan lumayan parah, berarti ada biaya di situ sebenarnya gitu. Nah, karena aku menganalisa personalitinya gitu, aku bisa tahu kalau si ibu ini dari segi keuangan dia nggak masalah sebenarnya gitu. Ya, kalau aku mau sebenarnya itu sudah selesai urusan itu 100% biayanya ditanggung sama si ibu itu. Nah ceritanya mantan suamiku datang nih, gitu, bertemulah dengan si ibu ini, ya mungkin karena dua-duanya tidak belajar gitu kan, yang di ini kan ego dan sombong dua-duanya sama koleris, dua-duanya koleris gitu loh. Yang terjadi adalah biaya yang keluar itu akhirnya ditanggung 50-50. Nah di situ aku cerita sama Pak Herman juga, seandainya mantan suamiku juga belajar mungkin ya tentang personality, dia bisa lolos loh dari tanggungan biaya yang 50%, dan itu lumayan banget biaya itu kalau aku bilang. Nah itu satu lagi manfaat dari personality menurut itu baru segelintir ya. Iya. Belum yang lainnya kayak misalkan kerjaan. Oh iya. Terus betul. apalagi nih, kehidupan bersosial, lain-lainnya, wah banyak banget ya. Banget. Manfaatnya luar biasa. Itu bisa dirasain berapa lama sih? Dari pertama belajar sampai bisa ngerasain manfaatnya itu berapa lama tuh? 1 hari, 2 hari, 1 bulan? Nanti kalau misalnya ikut personality itu ya, kita dapat 1 lembar yang selalu aku bawa-bawa sih sebenarnya. Jadi udah lecek dong sekarang. kan S3. Oh iya S3 ya. Tapi ya. Jadi aku karena di kamar tuh suka aku tempel juga sih gitu loh. Iseng aja baca gitu. Tapi kalau misalnya sehari aja itu sebenarnya udah bisa sih menganalisa ya. Tapi kalau aku sih memang harus berkali-kali, kan gue kan sanguin. Jadi harus apa tuh? Harus lebih dari sekali. Lupa. Jadi kalau sekali tuh rasanya nggak cukup gitu. Kayak kurang gitu ya. Kurang mantap gitu kalau cuma sekali doang. Jadi Mas Bagus, Bu Riana menganalisa yang cerita tadi di bengkel, dia hanya butuh waktu 2 menit. 2 menit aja. 2 menit dia udah tahu personality ibu ini apa. Langsung beliau kasih makanan egonya. Makanan ego? Jadi kan setiap person itu ada yang namanya makanan emosional. Enak nggak tuh Pak? Ya, enak banget tuh. Kan kita pernah dengar rohani dan jasmani ya. Makanan jasmani itu kan seperti makanan biasa ya. Nah rohani ini selama ini kan kita hanya tahu spiritual. Ternyata personality ini bisa juga makan ego. Ya, jadi ada 4 kata kunci. Nah kalau 4 kata kunci ini kita hafal, kita ketemu personality apapun itu bakal beres. Bisa ngasih makanan egonya. Contohnya koleris. Koleris ini kata kuncinya my way. My way. My way itu berarti kalau kita ketemu seseorang yang koleris, segala sesuatunya harus kehendak dia. Karena my way. Yang kedua sanguinis. Sanguinis ini kata kuncinya, keywordnya adalah fun way. Senang-senang. Jadi kalau kita ketemu seseorang yang sanguin, apa makanan egonya? Kita buat suasana senang, terus dari penyusunan kata-kata juga yang berhubungan dengan kesenangan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini melankolis, ready way, kesempurnaan. Perfeksionis. Jadi kalau kita ketemu seorang yang melankolis, makanan egonya semuanya harus teratur. Kalau kita ngomong harus urut, jangan loncat-loncat. Pokoknya keteraturan. Nah yang terakhir, yang keempat, plekmatis.
kata kuncinya easy way. Easy way. Sederhana, kemudahan, simple dan sebagainya. Ya kalau ketemu orang pragmatis, dia nggak suka ribet, nggak suka ribet gitu maksudnya, nggak suka ribet, maunya segala sesuatu yang simple. Udah deh, santai aja Nah, gitu kalau kan. 4 ini udah dihafal, ketemu siapapun, insya Allah urusan lancar. Oke, itu nggak cuman urusan kantong doang ya, jodoh, urusan apalagi ya, banyak Tuh sih kan, ya. jodoh kan? Iya, lagi-lagi nyebut jodoh ya. Kayaknya ini sensitif banget ya Female Jogja. Iya. Waduh, kalau Anda juga sensitif untuk obrolan kali ini, pengen nanya, pengen tahu kira-kira saya ini kepribadiannya yang mana sih? Boleh Anda bergabung aja via SMS atau WA di 0817275800 atau bisa juga telepon di 880088. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya setelah yang satu ini Female Jogja. Stay tune di 105,3 FM Rakosa Female Radio. Masih di Rakosa Personality Female Jogja yang bakal ngobrolin tentang kepribadian Anda. Pokoknya Anda masuk ke bagian yang mana sih? Karena ada beberapa kepribadian gitu kan. Kalau misalkan Anda gak paham nanti malah bakal susah sendiri. Dan kali ini kan tadi Bagus sudah bilang tuh kalau kita bakal bagi-bagi sesuatu di malam hari ini, yaitu berupa voucher. Bukan konsultasi ya, Bukan. perawatan Facial, kecantikan. Yap, ini ada di beauty clinic. Beauty clinic itu di mana sih? Oke, Mbak Riana ya jelasin ya. Oke, biar lebih paham. Beauty clinic, wah ini kayaknya kece banget deh. Ya, oke. Voucher beauty clinic itu buat ini Mas Bagus. Perawatan. Perawatan kecantikan. Perawatan kecantikan dari facial, mungkin yang suka facial ke salon boleh cobain facial dari kita. Kemudian perawatan hariannya dilanjut sampai make up. Nanti juga aku mungkin bisa kasih tips-tips untuk apa ya make up yang basic lah. Gitu. Tutorial. Iya. Saya nggak ada video di sini ya, nggak bisa terkelihatan ntar. Voucher ini satu voucher itu nilainya 150.000. Wow. Malam ini aku bagikan ada 10 voucher. Lumayan Free. tuh, free. Ya, free. Ayo telepon gitu ya. Biar tahu banget karena ini produk kecantikannya betul-betul oke banget gitu ya. Dia 5 besar dunia loh. Wow, 5 besar dunia. Yes. Dunia bagian mana? Dunia raya. Oke deh. Ini bakal dibagikan free ya. Iya. Gratis Female Jogja. Oke. Wow, segera ikutan aja. Dan kuisnya adalah ini dia pertanyaannya Female Jogja. Ada pertanyaan nggak sih buat kuisnya? Ada dong. Dan Biar nanti pertanyaannya yang dapat voucher tuh berasa gimana gitu. Simpel sih pertanyaannya, sebutkan 4 kata kunci dari masing-masing personality. Nah, tadi udah disinggung sih. Kalau sanguine tuh apa kata kuncinya, koleris apa, melankolis apa, flegmatis apa, gampang banget gitu. Nah buat teman-teman yang sudah bisa menjawab, nanti vouchernya silakan Bisa diambil ya di diambil. Rakosa Yes, ya. benar banget. Yang udah pasti itu banyak orang yang sudah cobain voucher dari Bu Riana. Langsung berubah loh, cantik loh. Jadi lebih mulus kulitnya gitu, perawatannya Lebih cantik. oke banget, lebih cantik. Lebih apa lagi? Yang ganteng lebih ganteng. Oke, ini gitu. bisa buat cowok nggak sih? Bisa banget. Bisa ya. Bisa banget. Berarti kalau malam ini ada yang nanya cowok gitu kan, dapat voucher beauty clinic. Bisa, cuman bisa tidak dipakai ya? tidak menggunakan make upnya ya Mbak Riana ya. Ya kalau Gitu. pakai juga nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih, kalau mau show boleh. kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Iya. Dan ini juga ada satu pertanyaan via WhatsApp. Ini ada siapa ya? Ini nggak nyebutin nama kayaknya. Selamat malam Pak Herma dan Bu Dwi sama Misyana. Ini penggemar, katanya penggemar loh. Mau nanya tentang jodoh. Wih. Enggah Pangestuti pasangan. Nah, ini pacarnya adalah Darmawan Saputra. Jadi gimana maksudnya nih? Saya Enggah Pangestuti pasangan atau pacar saya. Oh, jadi namanya Enggah Pangestuti, pacarnya adalah Darmawan Saputra. Jadi ini yang mau ditanyain tentang apa ya? Nggak ada pertanyaannya, gimana dong? Kalau tadi nama disebutkan, Mungkin dari namanya aja kita udah bisa tahu sih. kelihatan, Iya, udah tahu. Iya, sudah tahu. Kok bisa sih? Oh, ini ada fotonya ternyata. Iya. Baru masuk. Pasti fotonya cantik. Masih blur sih, Oh. belum terdownload. Nah, ini dia. Bisa digeser komputernya, Ternyata. Ini bisa dilihat ya dari garis wajahnya, dari hidungnya mungkin. Ya, Pak Herman mungkin ya menjawab ya. Oke. Cowok dan ceweknya toh. Oke. Sebentar ya, Female Jogja ini lagi geser-geser komputer. Cowoknya melankolis, phlegmatis. Yap. Cool. Jadi dari sorot mata, mimik muka, sama lengkung senyum, melankolis, phlegmatis. Cocok.
Kalau yang cewek? Serasi banget Serasi itu. Serasi. Tinggal bagaimana kedua belah pihak bisa saling memahami, Oke. bukan mengalah. Mm. Jadi banyak orang hidup satu rumah, Mhm. tapi tidak hidup berpasangan. Loh, kok bisa sih? Nah, banyak yang terjadi seperti di rumah tangga. Oh, Dia hidup bersama, tapi tidak hidup berpasangan. Yang namanya berpasangan itu seperti jari-jari tangan ini saling merekat. Saling bersatu. Bukan saling menjauhi, tapi saling Oh. merekat gitu. Dan Nah, ini cocok nih. Nah, satu nih pesen nih. Apa Ini kan nih? pasangan ini kan berbeda personality, Mas Bagus. Sudah pasti banyak yang berbeda. Iya kan? Nah, nanti kalau misalnya Mbak Engga ini menikah, insya Allah ya, amin ya. Amin, amin, Nah, amin. Kalau Mbak Engga ini tipenya koleris sanguin. Koleris sanguin itu ada satu kelemahannya adalah dia sedikit boros dalam hal keuangan. Oke. Nah, kalau yang Masnya Mas Darmawan ya tadi kalau nggak salah ya, itu flegmatis melankolis. Dia tipe yang hemat. Nah, kalau tidak memahami si suami ini, calon suami tidak memahami bahwa Mbak Engga ini dia tipe yang dia kalau uang banyak itu dia bisa Irit banget. bukan irit banget, boros kembalikan banget. gitu. Oh, Tapi dia tidak menggunakan uang itu untuk menyalahgunakan loh ya. Dia hanya gampang ngeluarin uang. Jadi agak kesulitan mengelola atau lagi menyimpan. Karena dia berpikir gini kalau koleris sanguin, gampang cari uang besok lagi. Yang penting sekarang aku happy. Nah, itu. Nah, buat pasangan yang melankolis itu problem nantinya gitu. Nah, mungkin sarannya kalau nanti salah satu pasangan itu ada yang melankolis, yang mengatur keuangan harusnya sebaiknya yang melankolis tuh. Walaupun si istri ini sanguin, istri kan nggak bisa pegang duit tuh yang sanguin. Dikasih uang 100 habis, 500 habis Berapapun gitu. habis ya Iya, kayaknya. karena nanti kalau ada yang nawarin, Bu beli sayur, beli, Bu beli ini, beli gitu. Dia Asal orangnya ada ingin duit. menyenangkan orang Oke. lain kan. Nah, jadi alangkah bagusnya didiskusikan yang megang yang melankolis gitu. Itu membantu sekali, Mas, karena banyak sekali pertengkaran dalam rumah tangga itu masalah pengelolaan keuangan. Nah, ini kan karena yang beda. Kalau misalkan sama, kepribadian yang sama, itu gimana dong? Kalau tadi kemarin Pak Herman bilang, jarang sekali kita menikahi orang yang sama dengan kita. Jadi kita tuh kayak kutub utara sama selatan. Kita mencari Kutub apa magnet, yang mirip kutub kayak magnet. magnet lah gitu. Gitu. Jarang sih ada yang satu tipe gitu. Biasanya beda ya. Kalau ataupun itu terjadi biasanya nggak lama. Iya. Kok bisa nggak lama sih? Kan sama harusnya lebih kompak kan ya. Nggak lama biasanya. Tapi Coba aja di. Mas Bagus bayangin nggak kalau Dianalisa. flegmatis menikahi flegmatis, sepi nggak rumahnya? kayaknya anyep adem Nah, gitu itu kan. dia. Melankolis sama melankolis baper semua Coba entah. lah bayangin kan. Ya, Dikit-dikit itu pakai kalau- perasaan Kalau gitu suami kan. melankolis, istri melankolis, itu pembantu nggak ada yang betah tuh. Kok bisa sih? Iya, uang udah disapu aja masih diperiksa. Kan ini suka masih kebersihan Kok ini dua-duanya. kok kurang bersih sih gitu kan. Iya juga sih. Baiklah Female Jogja, kalau Anda masih mau berkonsultasi, aduh bahasanya konsultasi ya, mau nanya-nanya ataupun mau gimana ya, saya ini sebenarnya kepribadiannya gimana sama pasangan misalkan atau sama calon pasangan juga, boleh loh Female Jogja gabung di SMS atau WA-nya Rakosa di 0817275800. Jangan lupa kasih foto ya biar nanti bisa dianalisa dengan lebih lanjut dan pastinya valid ya. Yes. Kalau cuma nama doang susah nggak? Agak apa ya, tetap Nggak ada bayangan lebih ya. akurat kalau foto deh. Mm-mm. Karena dari sisi sorot mata, gaya gitu, terus mimiknya, muka itu Ekspresinya. Ada Iya. dasar analisanya. Oke. betul. Jadi Kalau- nggak- kalau dari Aha. nama doang, saya butuh panggil ini nih Kirogo nih. Oke, jadi perlu ada pihak ketiga ya kalau cuma nama doang ya Female Jogja. Oke Apalagi deh. pakai inisial doang gitu. Oke, itu makin susah ya kayaknya. Tantangan banget buat Bapak Herman deh kalau misalkan ada yang nanya tapi cuman nama doang gitu, nggak usah pakai sosok itu gitu. pasti flegmatis yang begitu. Kayaknya sih gitu. Mempersingkat segala-galanya. Oke, kita lanjut lagi aja. Kalau tadi kan untuk nyari jodoh nih. Kalau manfaat yang lainnya buat kehidupan biar lebih baik, asik. Oke, ini personality sangat bagus sekali untuk para pemimpin. Jadi apakah dia direktur, apakah manajer, ya. Saya ada satu cerita tadi dari alumni kita. Yes. Jadi bosnya di kantor itu lagi uring-uringan. Oke. Pokoknya lagi kesel berat deh. Keselnya tingkat dewa katanya. Iya kan? Kenapa? Itu anak buahnya pada ini semua, pada tidak ada satupun yang mencapai target. Oke. Ya bahkan sampai ada satu kejadian
yang dari sisi finansial ada yang ditahan gitu, tidak dibayar penuh gitu. Nah, itu contoh yang kurang bagus. Kenapa? Tadi saya sampaikan ke alumni kita itu, kata saya, kalau karyawan dia tidak mencapai target, yang salah bukan si karyawan, tapi yang salah pimpinannya. Karena perusahaan itu tergantung oleh pimpinannya, oleh manajer atau direkturnya, kata saya. Kalau karyawan nggak mencapai target, bukan berarti dia nggak bisa kerja. Karyawan itu bisa kerja apapun kalau pimpinannya memberikan pekerjaan yang tepat. Nah, bagaimana seorang pimpinan bisa ngasih kerjaan yang tepat? Dengan cara dia memahami personality. Dari pekerjaannya itu ya Pak ya? Betul. Jadi contohnya ada satu cerita tadi, bagian admin, bagian administrasi. Ini kerjaan administrasinya dari bulan ke bulan nggak beres-beres gitu loh. Pokoknya setiap awal bulan itu laporan ke administrasi kacau. Nah, terus saya lihat, saya analisa siapa nih karyawan di bagian ini. Ternyata personalitinya koleris sanguin. Ya koleris sanguin suruh ngerjain administrasi ya stres. Yang cocok administrasi adalah plekmatis. Seperti itu. Ini ambil contoh satu. Terus ada lagi bagian marketing, dia tidak pernah mencapai target 3 bulan terakhir ini. Sedangkan jenis produknya adalah produk yang fast moving gitu loh. Bukan produk yang butuh waktu nunggu gitu. Kalau kayak perumahan kan itu produk yang santai. Ya nunggu proses pembangunannya, menunggu izinnya bla bla. Kalau ini enggak, yang fast moving gitu. Nah, yang diletakkan di situ bagiannya plekmatis. Nah, plekmatis untuk mengerjakan sesuatu yang cepat itu tidak bisa. Tapi mengerjakan sesuatu yang pelan, konsisten, kesabaran itu jagonya pragmatis. Jadi kalau misalkan ditempatkan nggak sesuai malah nanti kacau ya Pak ya? Betul, kata saya. Ini bukan karyawan yang salah, cuman penempatan yang tidak tepat. Penempatan yang tidak tepat. Sehingga potensi asli dari anak buahnya tidak keluar, kata saya. Nah, gimana caranya? Ya nggak, kata saya ya pimpinanmu harus ikut belajar. Nggak bisa dia cuma nyuruh anak buahnya doang yang belajar. Sama aja kayak kata saya mau kurus nih, terus saya nyuruh orang lain fitness. Yang manfaat kamu yang lain lah. Ntar biar gue turun terlalu nggak bisa. Kita yang mau turun, gue harus fitness. Logikanya harus gitu, ikutan juga ya Pak ya. Betul. Jadi buat seorang pemimpin itu perlu banget ya. Kayak misalkan rekan kerjanya atau bawahannya female Jogja misalkan, jadi biar tahu nih ini kepribadiannya cocok masuk ke bagian apa gitu kan. Betul. Dan cara memotivasinya pun beda loh. Betul, cara motivasinya itu penting banget. Jadi kalau seorang pemimpin itu dia memahami karakter dari masing-masing timnya, kan kalau sanguin cara motivasinya gimana? Dengan cara dipuji dong. Karena sanguin kan dia ingin kelihatan menonjol terus gitu kan. Jadi kalau pada saat anak buahnya yang marketing misalnya sanguin lagi loyo, dia butuhnya bukan butuh kadang-kadang kan mungkin dimarah gitu kan. Itu bukan nambah bagus, dia akan nambah drop gitu. Bayangin kalau banyak pemimpin yang nggak ngerti. Satu, dia hanya butuh pujian gitu loh. Yang kedua, kalau koleris, dia butuhnya dihormati, dia butuhnya dikasih kepercayaan penuh. Kamu pasti bisa, aku percayakan kamu. Dikasih full. Jangan kayak layang-layang. Ada tarik ulur. Itu koleris digituin putus ya. Gitu. Kalau melankolis, kalau mau negur seorang melankolis jangan di depan umum. Harus di tempat sepi. Harus tempat sepi khusus. Bayangin nggak kalau nggak ngerti kan dia pukul rata tuh si pimpinan. Yang pragmatis mau didorong kayak apa macet pasti. Karena dia butuh dihargai, dipush pelan-pelan gitu. Jadi sangat. Jadi bosnya nggak perlu stres gitu loh. Menurut kami kalau ada seorang pemimpin yang mempelajari ilmu personality, dia nggak bakal stres loh. Dia akan happy kok. Gitu. Karena tahu caranya, cara menghadapinya. Gitu cara menghadapi. Nah ini mungkin Mbak Riana ya, kenapa Mbak Riana mungkin ada pengalaman manfaat personality untuk pekerjaan mungkin. Banyak nih kayaknya, banyak banget pengalamannya. Manfaat. Tadi buat diri sendiri aja udah bejibun gitu kan, apalagi buat kerjaan. Banyak banget. Bisa ketahuan ya personality saya apa. Dikasih mikrofon saya ngomong terus. Doyan ya. Oke, Mas Bagus. Ini sharing untuk pekerjaan ya. Banyak sih gitu. Jadi kan di situ tadi saya ada toko online ya. Setelah saya tahu personality, itu bisa loh pakai personality untuk closingan gitu. Itu juga ilmunya dari Pak Herman Budwi nih. Iya, jadi buat closingin orang. Contoh misalnya dari
sekarang ini kan online itu kan lebih banyak dengan chatting. Nah, bahasa chatting pun sudah bisa kita baca loh personality-nya. Betul ya Pak? Bahasa chattingan. Iya, bahasa chattingannya itu bisa kelihatan gitu loh ya. Mungkin kalau yang bisa saya ini misalnya sanguin tuh lebih suka pakai emoticon, ya kan? Lebay banget. Lebay pokoknya, ya kan? Dikit-dikit emot gitu Jadi bisa dibaca seperti itu. Nah, saya biasanya mainkan personality-nya itu lihat dari cara dia chatting, tulisannya. Nah, contohnya kalau misalnya saya tahu dia sanguin, terus saya ada beberapa produk, misalnya saya punya produk baju muslim ya gitu. Baju muslim tuh kan warnanya misalnya macam-macam gitu. Karena saya tahu dia sanguin tuh berani warna yang terang gitu ya. Terus dia suka jadi pusat perhatian kan gitu. Nah, jadi yang saya menawarkannya aku ada baju lucu deh, warnanya gila, keren banget, hits banget, ada merah gitu. Yang aku tunjukkan warna yang jreng gitu sama dia. Biasanya itu mereka langsung tertarik gitu. Oh ya, kirim dong foto-fotonya. Udah deh. Closingnya tuh cepet banget. Nah, terus kalau misalnya aku tahu dia seorang yang melankolis gitu ya, cara nawarinnya juga beda. Aku bilang ini ada produk bagus banget, tapi harganya murah loh. Gitu. Karena tadi sebelumnya Pak Erno sudah bilang kan kalau melankolis itu kan teliti banget, irit banget. Nah, gitu kan. Itu biasanya mereka langsung tertarik. Coba deh kirim lo fotonya gitu. Nah, itu beberapa hal yang aku coba terapkan personality ke pekerjaan aku. Gitu. Itu berasa banget. Berasa luar banget. Biasa. Ya. Ilmunya juga dapat dari Pak Herman Budi sih gitu. Luar biasa kan? ya. Contohnya katanya gini. Kalau misalnya kita nawarin, kita misalnya marketing perumahan gitu ya. Yang datang tamunya itu sanguin. Jadi salah kalau kita mempromosikan misalnya rumah itu, nih Pak, rumahnya ini ya sudutnya siku. Terus ini besinya nih kualitas nomor 1. Pusing langsung. Pusing, nggak akan closing gitu. Personality-nya nggak kena gitu ya. Tapi kalau misalkan yang datang sanguin, tapi yang kita sebutkan nih kalau malam nih ya orang jualan lewat sini banyak nih Pak, jadi kalau makan gampang nyarinya. Itu biasanya mereka tertarik nanti. Cari hal yang membuat si sanguin itu suka. Misalnya ada satu rumah, ada sudut rumah itu yang warnanya mungkin terang gitu ya. Kita ada satu dinding warnanya merah. Keren kan Pak? Ini ditonjolin berarti ya. Gitu. Jadi ngikutin apa maunya si calon customer. Itu biasanya closingannya akan lebih cepat. Lebih deal gitu kan. Betul. Gak usah ribet-ribet. Ngapain juga dibikin ribet kalau bisa gampang gitu kan. Makanya Mbak Riana itu ada sebutan apa tuh? Ratu online. Ratu online. Ini kayaknya banyak produk online-nya kan. Banget pokoknya. Iya. Luar biasa. Mulai dari kecantikan, kesehatan, terus apa lagi nih? Bakal ada muslim ya, baju muslim. Fashion gitu. berarti fashion. Terus apa lagi? Air, dari udara, banyak ya, banyak. Tanah semuanya. Luar Tapi biasa. bener loh Mas Bagus, kemarin itu ya, aku pernah ngadain workshop, ada pesertanya sekitar 20-30 orang gitu. Ada satu ibu-ibu tuh menonjol banget. Udah bisa aku baca tuh dia koleris sanguin iya, di antara sekian dia kerudungnya merah sendiri gitu ya. Terus kalau foto tatapan matanya tajam. Paling menonjol. Iya, ternyata dia memang ini ya, apasnya ketuanya lah gitu. Ketua geng. Iya, ketua gengnya gitu lah. Ya sudah, tinggal baca personality-nya, makanan egonya aku kasih. Terus akhirnya beliau mau loh datang ke tempat aku, kita kenalan, terus dia akhirnya beli produkku gitu. Malah diuntungkan ya. Ya, padahal kalau menurut orang-orang mungkin agak susah mendekati ibu itu, Bu Riana gitu loh. Karena belum tahu makanan egonya. Kayaknya udah jago. Sebenarnya nggak ada yang susah kalau nggak deketin seseorang ya. Iya. Kalau tahu makanan egonya. Betul. Nah, masalahnya ini kalau nggak tahu itu repot jadinya. Kalau pernah dengar lagunya putus nyambung? Pernah sih. Itu tuh bingung gitu personality. Itu belum kenal personality-nya berarti ya. Wah, memang Jogja luar biasa banget ya. Kalau Anda masih mau gabung di obrolan kali ini, ada voucher juga. Perawatan kecantikan di beauty clinic buat Anda yang beruntung Female Jogja, langsung aja gabung di SMS-nya Rakosa atau WA di 081 727 5800. Telepon juga boleh di 880088. Buat pertanyaannya gampang sih Female Jogja. Tadi kan udah dijelasin tuh kalau ada 4 kepribadian. Nah, kata kuncinya itu apa aja ya? Hayo, yang tadi nyimak pasti tahu dong. Dan kita nanti bakal lanjut lagi obrolannya Female Jogja setelah iklan dulu yang bakal lewat ya. Silakan kalau Anda mau jawab, ketik-ketik aja SMS-nya atau WA juga bisa, telepon bisa juga sih. Atau Anda yang mau nanya tentang kepribadian Anda juga boleh banget Female Jogja. Ditunggu sampai nanti jam 10 tetap di Rakosa Female Radio.
Nah, masih di Rakosa Personality Female Jogja yang masih ada waktu sekitar berapa menit? 5 menitan. Aduh, kok bentar banget ya. Karena kalau ngomongin sesuatu yang seru itu tuh nggak berasa. Tahu-tahu udah mau selesai aja. Kayak malam hari ini kita waktunya nggak banyak nih, Pak. Gimana dong? Ya, bisa. Bapak menerimanya? Menerima. Saya Waktunya terima. nggak banyak. Diterima ya. Ini Mas Bagus nih auranya kesana banget kayaknya. Iya sih, mungkin ada sesuatu. Atau menjelang akhir tahun membuat resolusi? Iya sih, soalnya ini kan udah mau habis tahunnya. itu dia. Jadi di tahun depan harus ada sesuatu yang baru gitu kan. Okay. Dan ini sudah ada satu yang ikut kuisnya, tapi ini jawabnya pakai in English ceritanya. Oh, wah. Itu Mbak Riana tuh yang paling ngerti. Tapi ini jawabannya panjang banget. Ini ada Retno di Jakal. Ini tuh jawabannya bukan fun way, my way gitu bukan. Tapi ini Sangwin dijelasin optimistik, aktif, sosial. Terus ada choleris, short tempered, fast or irritable. Melancholic ada analytical, wise and quiet. Phlegmatic, relaxed and peaceful. Ini jawabannya kayak gini gimana? Bisa diterima? Bisa juga seperti itu. Tapi sebenarnya okay. simpelnya bisa sih sebenarnya. Lebih Kolerik simple itu ya. kata kuncinya apa, segmen apa. Karena kita cukup menghafal 4 keyword itu tadi. Kita udah bisa berhubungan dengan orang tipe apapun. Wow. Dan kita tahu yang menjawab tipenya apa. Apa tuh? Bisa Melankolis. Ini bisa Lengkap. Oh, lengkap. Oke. Itu yang menjawab tuh analisis dari cara dia menjawabnya. Oke, Biasanya Iya. melankoli. Oh, berarti ini Karena udah memang ketahuan personality ya. berdasarkan habit, Mas. Habit. Oke. Berdasarkan habit, gitu. Selain itu berdasarkan apa lagi nih? Habit. Ya itu tadi kalau ciri-ciri fisiknya yang paling gampang selama ini kita pakai adalah dari 3 poin tadi. Sorot mata, mimik muka, lengkung senyum. Oh, Seperti itu. Oke. Nah, terus yang terakhir nih Mas Bagus. Oke, yang terakhir The last. Personality untuk Profesi guru. seorang profesi pengajar atau Pengajar. guru atau dosen. Oke, buat pengajar. Iya. Ya. Nah, ini buat pengajar. Kalau seorang guru kan sebetulnya ilmunya luar biasa ya. Benar. Bagaimana sih membuat program-program pendidikan untuk anak didiknya supaya bisa anaknya lebih pinter gitu kan. Saya sama Pak Herman melihat bahwa program pemerintah untuk pendidikan udah bagus banget gitu. Tapi ada satu yang kalau ini ditambahkan itu akan membuat si guru itu mengajarnya enjoy, anak-anak muridnya juga akan enjoy. Oke. Gitu. Mas Bagus coba ingat-ingat waktu sekolah dulu deh, SD, SMP atau SMA. Ada nggak guru yang kalau dia masuk tuh tegang semua nyebelin gitu? Ada banget. Masih Ada ingat banget. kan kita mukanya? Masih banget. Namanya, mukanya gitu. Itu kan mengerikan toh. Kalau Horor diingat, banget. iya. Nah, itu pasti kita selalu ada di benak kita adalah dia koleris, melankolis, bengis gitu kan maksudnya. Sebetulnya nggak Kejam. bengis sih, cuman kan karena wajahnya tegang, matanya tajam, ngomongnya tegas. Nah, buat orang-orang yang sanguin tuh mengerikan sekali gitu. Oke. Nah, andai kata banyak guru yang belajar ini, itu tuh akan menyenangkan. Jadi kalau siswa itu menerima ilmu dengan menyenangkan ya, itu lebih pinter siswa kita, betul nggak? Saya contohnya, Benar. saya waktu itu ingat banget, saya sampai sekarang tuh bahasa Inggrisnya tuh, aduh nilainya jelek banget. Kenapa? Karena guru SMP saya bahasa Inggris itu galak banget. Kalau dia masuk tuh udah mules semua gitu loh. Nggak enak ya. Soalnya kalau auranya. dia, iya kan bahasa Inggris kan sesuatu yang susah Harusnya, banget dulu kan. Itu sampai guru tuh ngomong gini, itu guru tuh dia gadis tua, koleris melankolis, saya baru tahu. Dia kalau ngomongin, kamu itu bodoh sekali, makanannya oyek terus gitu. Oyek maksudnya tuh kayak apa ya? Tiwul gitu-gitu. Kan sampai ngomong begitu, pokoknya kita tuh jadi kayak bodoh banget. Ya udah kita bodoh semua, kompakan. Pada akhirnya ya. Iya, gitu. Jadi sampai segitu. Nah, kalau seorang guru mempelajari ilmu personality nih, si gurunya, walaupun guru itu seorang flekmatis sekalipun, kalau dia belajar, kita punya contoh ya, Pak dosen ya. Di Lampung itu ada seorang dosen terkenal killer. Dia jebolan Amerika, S3-nya, S2, S3. Jebolan Amerika. Pokoknya dia keren banget, disiplin. Tapi kalau ada dia lewat, semuanya nyingkir, nyingkir mahasiswanya. Kalau dia ngasih bimbingan, stres. Dia suka banget kalau ngeliat orang tuh stres gitu loh. Waduh. Jadi suka lihat orang menderita ya berarti. Betul. Jadi dia terkenal dosen killer. Kalau si mahasiswanya telat masuk, dia langsung suruh get out gitu kan. Gitu. Sudah nggak ada, pokoknya takut. Tapi setelah beliau belajar personality, beliau belajar personality, gimana tuh? terus beliau terapkan. Sekarang
di Unila itu di Universitas Lampung, dia jadi dosen favorit. Oh, malah jadi favorit ya. Favorit. Padahal sebelumnya ditakutin gitu kan, kayak horor banget gitu kan. Bukan ditakut, sebelin gitu kan. Kayak banyak digosipin ya Pak ya. Nah, kenapa sekarang dia jadi dosen favorit? Karena beliau memahami karakter dari setiap mahasiswanya. Contohnya, ambil contoh. Dulu sebelum beliau belajar personality, kalau ada mahasiswa yang ngobrol sedikit, nah karena beliau ini backgroundnya personality-nya melankolis, itu langsung marah dia. Wow. Terganggu langsung dia. bad mood, gitu. Padahal melankolis itu disuruh diam gimana pun nggak bisa diam. Sanguin. Sanguin. Ralat. Dia kok nggak ngobrol dengan sebelahnya, tubuhnya yang bergerak sambil belajar tuh. Orang-orang sanguin gitu, kalau kita punya mahasiswa sanguin, bagaimana dia memperhatikan pelajaran? Dia harus dilibatkan. Nah, cara yang sederhana melibatkan minimum sebut namanya 1-2 kali. Seperti itu. Nah, kalau melankolis kadang-kadang dia pertanyaannya bukan bertanya, tapi mempertanyakan. Nah, kalau kita sebagai pengajar dosen nggak paham gaya bertanya dia, kita kesel. Contohnya gimana tuh Pak? Ya, kayak contohnya umpamanya mempertanyakan itu ya. Umpamanya pelajaran apa ya? Ambil contoh IPA lah ya. IPA umpamanya tentang lampu nih. Kenapa kok lampu bisa hidup seperti itu? Kan mempertanyakan. Tapi kalau bertanya, bagaimana Pak biar dia bisa hidup? Beda kan? Nah, kadang-kadang seorang guru dia sering tersinggung karena nggak paham. Tapi begitu dia paham, dia tidak tersinggung. Nah, terus sanguin kadang-kadang udah dijelasin, karena dia kelemahannya pelupa, dia nanya lagi. Sanguin itu sering menanyakan sesuatu berulang-ulang. Udah ditanyain padahal bukan pikun itu. Bukan pikun itu. Tapi ya gitu deh. Tapi ya karena dia kelemahannya pelupa kan gitu kan ya. Nah, begitu kita paham, enak banget. Ada juga yang mahasiswa yang flekmatis. Flekmatis ini kan dia tanpa ekspresi. Datar. Nah, kalau Anda aja. seorang dosen yang sanguin, ini dosennya sanguin namanya. Terus mahasiswanya flekmatis. Sanguin itu kan pengen kalau dia ngajar semuanya ketawa, semuanya happy, bergerak, happy. Nah, sementara flekmatis dia diam aja. Kalem, lucu dia diam aja. Kayak nggak semangat. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak paham personality, kita kesel. Ini kenapa sih? Ini orang ini nggak nyimak nih. Gua ngelucu dia diam, gua serius dia diam gitu kan ya. Ya namanya juga flekmatis, tanpa ekspresi. Seperti itu. Nah, dengan teman-teman pengajar, teman-teman guru, dosen yang memahami personality, dia akan mengajar dengan enjoy. Begitu dia mengajar dengan enjoy, mahasiswanya bisa menerima materi dengan enjoy, dan insya Allah nilainya bisa bagus banget. Wah, luar biasa ya. Kalau bisa memahami apa ya? Kalau misal nggak paham ya sudahlah, selamat malam aja Female Jogja. Dan ini karena waktunya juga sudah sangat mepet. Ini sudah ada juga yang bergabung dari Duis. Ini udah ngejawab sanguinis ini happy way, melankolis perfect way, choleris my way, dan phlegmatis free way. Ini gimana tuh? Oke deh ya. Ya. Itu berarti apa bisa. personality-nya coba kalau begini? Ini kalau kayak gini apa nih Pak? Sanguin itu. Sanguin ya. Singkat banget jawabnya. Kreatif. Kreatifnya dilihat dari apanya? Itu tadi jawabannya gitu. Jadi dia tidak mau tahu jawabannya, maksudnya kalau choleris itu my way gitu. Tapi dia bisa mengembangkan gitu loh. Nggak apa-apa, semuanya itu bener kok gitu. Nggak ada yang salah kok ya. Nggak ada yang salah. Kalau yang salah itu kalau nggak ikutan kuis ini sih. Rugi ya Mas Agus ya. Benar. Ini sebenarnya ada lagi yang ikutan sih, tapi ini waktunya sudah sangat mepet. Tapi nggak apa-apa sih, bentar aja. Ini ada dari siapa nih? Rima Tri Astuti, umurnya 22 tahun dan pasangannya Danang Parikesit. Sekarang ini lagi berhubungan, cukup lama ya, 6,5 tahun gitu. Nanya soal jodoh dan karir nih. Secara singkat aja deh Pak. Fotonya boleh? Fotonya diklik, ini dia. Sudah kelihatan wajahnya sekali. Bisa terbaca. Choleris melankolis. Pasangannya apa dari tuh? sorot mata, mimik muka, bibir, melankoli phlegmatik. Melankoli phlegmatik. Nah, jadinya sudah married atau belum nih di situ? Kalau kenapa? 6 tahun setengah ya? 6,5 tahun. Ya? Dan kalau Rima nanya ke cowoknya kapan ngelamar saya, jangan harap dia bisa ngejawab. Wah, jadi berarti yang menentukan. Oke, kita mau menikah Januari atau Februari? Yes, setuju. Udah Februari aja. Kalau ditanya kapan lu mau ngelamar gua, nggak dilamar-lamar tuh. Berarti nunggu Lebaran dulu kali ya? Lebaran kuda. Lebaran kucing. Deh, berarti ini untuk kedepannya jodoh karir gimana nih Pak? Jadi poinnya apa? Mbak Rima yang harus menentukan. Jadi kasih dia pilihan, bukan pertanyaan. Mas,
kamu mau ngelamar aku Januari atau Februari? Nah gini nih Mas Bagus, Apa-apa nih? kan ini juga sudah partisipasi nih ke acara ini. Nah mungkin saya boleh nggak minta sama Mbak Rena vouchernya dikasih juga ke Mbak siapa? Rima. Mbak Rima. Siapa tuh bisa konsultasi tentang pasangan? Jadi nggak cuma konsultasi kecantikan doang ya? Iya, boleh. Konsultasi Bonusnya pasangan banyak boleh dari juga. Mbak Riana. Oke deh. Berarti ini yang berhak untuk mendapatkan vouchernya ini ada satu Rima. Iya. Yang kedua siapa lagi nih? Retno dari Retno, Jakal. ya. Oke, dapat vouchernya dan satu lagi dari yang si Sanguinis ini. Sanguin, Ya. Duis. Yes. Gimana? Oke. Sama Berarti Mbak Enggah tadi boleh? oke. Oh iya, Mbak Yang Enggah. satunya lagi tadi yang pertama nanya Yang mau merit, ada yang mau merit. yang bentar lagi mau nikah ada Mbak Enggah. Ya, fotonya Pangestuti. dong lihat. Kece banget. Fotonya sanguin banget kan? Kelihatan ya dari fotonya ya. Senangnya selfie. Oke deh, jadi selamat ya buat Retno di Jakal, terus juga ada Enggah Pangestuti, terus ada Duis juga, dan terakhir ada Rima yang dapetin voucher perawatan kecantikan di beauty clinic yang ada di jalan apa nih? Jalan Seuturan Raya nomor 90. Oke, berarti langsung bisa datang besok, bisa langsung digunain kalau misalkan udah di tangan vouchernya. Oke Kita deh. Ada harinya. Oke. Mau harinya Mhm. hari Kamis Oke, hari Kamis. di belakang. Oke, nanti bisa langsung menghubungi, langsung datang aja ya ke Beauty Clinic di Jalan Seuturan Raya nomor 90. Baiklah Female Jogja, karena ini waktunya sudah selesai, berarti Bagus juga harus pamitan dari Rakosa Personality. Thank you banget buat Anda yang sudah bergabung Female Jogja, dan sekaligus juga Pak Herman dan Bu Dwi pamitan. Ya. Pamitan dulu ya. Oke. Bu Riana mau ngelanjutin tutorial make upnya? Enggak kan ya? Udah selesai Female Jogja, thank you banget.